Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pertama dan utama marilah kita bersyukur pada Allah bahwa atas ridhonya lah kita semua pada siang hari ini masih mampu berkomitmen berada di masjid ini dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan ke haribaan qudwah dan uswah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mampu berittiba semaksimal mungkin hingga batas ajal kita masing-masing. Masyarul muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada di bulan Muharram, tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah. Oleh karena itu, dalam kesempatan khutbah siang hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah judul khutbah memaknai tahun baru 1446 Hijriah. Bicara tentang waktu, pergantian tahun, itu adalah hukum Allah, itu adalah sunnatullah. Tapi yang terpenting bagi kita adalah ketika beberapa hari yang lalu sebagian umat Islam merayakan tahun baru Hijriah ini, lantas makna apa yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut? Pertama, mari kita jadikan pergantian waktu ini, pergantian tahun ini sebagai sarana muhasabah diri, self assessment. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri mengevaluasi, self assessment tentang apa saja yang telah dilakukan masa yang lalu, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah kita kerjakan.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Istilah evaluasi, istilah muhasabah bukan merupakan barang baru bagi kita semua. Dan ini perintah Allah. Oleh karena itu mari kita mencoba mengkalkulasi kinerja kita masa lalu. Kita evaluasi prestasi kita kerja masa lalu. Kita evaluasi bentuk-bentuk ta'abudi kepada Allah masa lalu. Apakah sudah kita lakukan? Apakah kita mampu mempersembahkan kinerja terbaik kita? Apakah kita sudah mampu mempersembahkan bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah yang terbaik apa belum? Kalau di perusahaan, di instansi, institusi, muhasabah, evaluasi sering diartikan dengan audit. Audit yang dilakukan oleh pihak eksternal, selain internal juga eksternal, yang dilakukan oleh kantor akuntan publik agar mendapat opini wajar tanpa pengecualian, WTP. Dalam konteks kita mengevaluasi diri kita terkait dengan pergantian masa ini, sahabat baginda Rasul amat sangat luar biasa menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sahabat Umar menyampaikan, hisaplah diri kalian, hitunglah diri kalian, kalkulasikanlah diri kalian sebelum Allah nanti akan mengevaluasi kita, sebelum Allah nanti menghisap kita di yaumil hisab nanti. Kita masih punya waktu, masih punya kesempatan. Mari kita evaluasi diri kita. Self assessment kita nilai oleh diri kita, menilai kita oleh diri kita. Sebagus apa rapot kita tahun yang lalu. Hasil evaluasi merupakan cerminan untuk melangkah ke depan, membuat planning 1 tahun ke depan, membuat perencanaan ke depan agar apa? Agar kita punya kinerja yang lebih baik dibanding masa yang sudah kita lampaui. Ada kata-kata hikmah. Barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, barang siapa tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, fahuwa robihun, maka dialah orang yang beruntung. Indikator orang yang beruntung adalah prestasi kita dalam berbagai amal kita lebih baik dibanding yang sudah lalu. Kita berada dalam masa sekarang, masa kini. Sebaliknya apabila amal-amal kita, prestasi amal kita tahun ini sama juga hanya dengan tahun kemarin, kategorinya adalah kategori orang yang merugi karena tidak ada peningkatan. Apalagi apabila tahun ini, tahun baru ini 1446 Hijriah ini, prestasi kita, kualitas ibadah kita lebih buruk dibanding tahun lalu, kitalah termasuk orang-orang yang terkutuk. Naudzubillah min dzalik. Itulah pentingnya evaluasi. Ibarat kita menaiki sebuah kendaraan, mobil, ada kaca spionnya, melihat masa lalu, melihat ke belakang. Jangan sampai terjadi, jangan sampai kita mengulang hal-hal peristiwa-peristiwa yang tidak baik di masa lalu. Itu menjadi yang terpenting. Sebaliknya prestasi kerja yang tidak baik, kualitas ibadah yang belum baik kita tingkatkan sekarang tahun ini. Makna yang kedua, mengapa tahun baru Islam menggunakan bukan kelahiran baginda Rasul, tapi menggunakan satu momentum terpenting, hijrahnya baginda Rasul. Hijrahnya baginda Rasul melambangkan change management, melambangkan perubahan, melambangkan perubahan ke arah yang lebih baik. Hijrah secara makani sekarang sudah tidak ada lagi. Hijrah secara tempat tidak ada lagi, tapi hijrah secara maknawiyah itu
itulah yang sesungguhnya yang mesti kita lakukan. Apa bentuk hijrah kita? Kita pasti tahu ukuran-ukuran diri kita seperti apa secara lebih detail, secara lebih rinci. Ketika kita beribadah kualitas masih biasa-biasa saja, mari kita berhijrah agar kualitas ibadah kita menjadi lebih baik atau yang terbaik. Jadi indikator hijrah itu adalah ada perubahan menuju ke hal yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih modern, yang lebih berkualitas. Inna yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, termasuk diri kita, kalau kita tidak mampu membuat perubahan itu sendiri. Kita tidak mampu merencanakan perubahan dan melaksanakan perubahan mengarah yang lebih baik. Jadi makna tahun baru itu yang kedua adalah mari kita kuatkan niat kita, kita kuatkan azam kita menuju pada perubahan yang lebih baik, perubahan yang lebih berkualitas dalam segala dimensi kehidupan, terutama yang terpenting adalah terkait dengan ubudiyah kita, terkait dengan ibadah-ibadah mahdoh kita kepada Allah, dan tentu juga ibadah ghairu mahdoh. Mari kita tingkatkan yang jauh lebih baik dibanding tahun-tahun yang lalu, agar kita menjadi orang yang robihun, orang yang beruntung. Dan yang ketiga, memaknai pergantian tahun baru ini adalah amal-amal apa, amal unggulan apa, amal terbaik apa yang mesti kita lakukan, terutama di bulan Muharram ini. Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah menetapkan bilangan-bilangan dalam 1 tahun 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang diharamkan dan juga dimuliakan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan. Arba'atul hurum, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Sekarang kita berada dalam bulan Muharram yang juga bulan yang diharamkan sekaligus dimuliakan oleh Allah. Apa maksud diharamkan? Di bulan Muharram sangat ditekankan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pada kita, yang mendolimi diri kita, berbuat keji dan mungkar. Para ulama berpendapat, memberikan fatwanya bahwa amal yang kita lakukan di bulan Muharram ini, kalau amal kebaikan dilipat gandakan begitu besar, dan demikian pula sebaliknya di bulan Muharram jika kita melakukan perbuatan dosa juga iqabnya sangat besar. Lantas apa yang perlu kita siapkan? Selain kita melanjutkan, selain kita melakukan bentuk-bentuk ibadah yang sudah kita lakukan selama ini secara rutin, itu perlu kita tingkatkan kualitasnya, perlu kita tingkatkan kuantitasnya, jumlahnya. Tapi khusus di bulan ini, baginda Rasul bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Satu amalan yang sangat mulia di bulan Muharram di bulan ini adalah bahwa puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa Syahrullah al-Muharram. Puasa yang kita lakukan di bulan Muharram ini. Lantas puasa apa itu? Puasa yang mesti kita lakukan di bulan Muharram ini. Ada yang fokus mengutamakan puasa di tanggal 10 Muharram. Tapi ada hadis lain yang menyempurnakan bahwa kita dianjurkan, disunahkan melaksanakan puasa di bulan Muharram
tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Puasa Tasu'a dan puasa Asyura namanya. Asyura itu ke-10, hari ke-10, Tasu'a ke-9. Artinya kalau kita hitung hari Ahad pekan lalu tanggal 1 Muharram, berarti tanggal 9, tanggal 10 adalah hari Senin dan hari Selasa pekan depan. Saya ingin mengingatkan, hari Senin dan Selasa pekan depan, mari kita dari sekarang kita akan puasa Tasu'a dan puasa Asyura di bulan Muharram ini. Itu amalan yang amat sangat istimewa di bulan Muharram yang diajarkan oleh baginda Rasul. Selain amalan utama itu, tentu juga ada amalan-amalan lain yang perlu kita lakukan secara mudawamah, secara kontinu, secara berkesinambungan. Bulan Muharram adalah setelah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan haji. Salah satu parameter bulan haji bagi kita yang berangkat haji, yang melakukan ibadah haji, ada dua indikator, ada dua parameter yang disebut haji mabrur. Itu ada dua hal. Dan terkait dengan Muharram, apa yang perlu kita laksanakan nanti? Ketika baginda Rasul ditanya oleh sahabatnya, wahai baginda Rasul, apa itu haji mabrur? Wa ma mabrur? Apa jawaban baginda Rasul? It'amut ta'am wa tajibul kalam. Ciri haji mabrur ada dua. Gemar memberikan makan kepada orang yang perlu kita bantu, dan juga berkata-kata yang baik, yang mulia. Itu ciri haji yang mabrur. Korelasi dengan bulan Muharram, mari kita mudawamkan, mari kita teruskan, mari kita sinambungkan. Gemar berinfak, gemar beramal, gemar derma di bulan Muharram, pahalanya jauh lebih besar juga dibanding bulan yang lain. Yang kedua adalah tajibul kalam, berkata-kata yang baik, berkata-kata yang mencerahkan, berkata-kata yang berkualitas. Itu cerminan orang yang mukmin, cerminan haji yang mabrur. Dan mari kita laksanakan, mari kita amalkan di dalam bulan Muharram ini. Bulan Muharram adalah bulan yang istimewa, yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kelebihan, yang penuh dengan keistimewaan. Mumpung masih punya kesempatan, mari kita rencanakan hari Senin, hari Selasa nanti kita berniat untuk puasa di tanggal 9 dan tanggal 10 yang disebut dengan puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Mudah-mudahan kita mampu menangkap hikmah, mudah-mudahan kita mampu menjadikan iktibar pergantian tahun baru ini sehingga betul-betul ada makna untuk kehidupan kita ini. Jangan kita cuma larut pada hal yang sifatnya simbolik-simbolik, yang sifatnya tidak substantif. Tapi mari kita isi, kita maknai pergantian tahun baru ini dengan yang lebih substansial dalam rangka meningkatkan kualitas dalam segala dimensinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi haqqi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan di khutbah kedua ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua
termasuk dari khotib sendiri. Pertama, mari kita kuatkan, mari kita jaga, mari kita pelihara, dan mari kita tingkatkan iman dan takwa yang saat ini sedang tumbuh dengan baik di dalam diri kita ini. Sebab apa? Kata Allah, tidak ada bekal yang paling bermakna, tidak ada bekal yang paling berkualitas, yang bernilai, bermanfaatnya tinggi, kecuali bekal iman dan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang kedua, mari kita maknai tahun baru Hijrah ini dengan azam yang kuat. Kita berhijrah dengan menerapkan change management, perubahan, agar kualitas hidup kita ini dibanding yang sudah-sudah tahun ini punya kualitas yang lebih baik. Dan yang ketiga, mari kita bermunajat pada Allah. Semoga Allah mengijabah doa-doa terbaik kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala washabbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan wajtinabah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala sholihan tardu aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wajinna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma habib ilainal iman wa yazinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.